Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Lukas 21 ayat yang ke-7 sampai dengan 19. Lukas 21 ayat yang ke-7 sampai dengan 19. Begini firman Tuhan dengan judul perikop permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti bagi kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mempraktikkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Pembicaraan firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat sebuah tema, yakni bertahan atau bertahan dalam penderitaan. Sekali lagi, bertahan dalam penderitaan. Bagaimana sih dalam memaknai bertahan dalam penderitaan ini? Nah, kita akan mempelajari dari ayat ini, pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, penderitaan kita pasti sebagai manusia tentu pasti mengalami yang namanya berbagai macam lika-liku penderitaan, berbagai macam tantangan, berbagai macam masalah yang akan dalam hidup kita. Apakah ada manusia yang tidak pernah mengalami yang penderitaan, masalah, dan juga tantangan dalam hidupnya? Mungkin tidak ada. Karena setiap manusia pasti mempunyai yang namanya tantangan dalam hidup, masalah, dan juga yang namanya penderitaan. Nah, dalam pemberitaan firman Tuhan kita ini, kita akan belajar dari murid-murid Tuhan yang bertanya kepada Tuhan pada ayat yang ke-6 atau yang ke-7 dikatakan Tuhan, "Guru, bila manakah itu terjadi?" Itu akan terjadi. Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Apa maksud dari perkataan para murid-murid Tuhan ini? Maksudnya adalah, kalau ada yang terjadi dengan apa-apa dengan kami, ataupun terjadi dengan kehidupan ini, bagaimanakah itu bisa terjadi? Dan apa dampaknya dalam kehidupan ini? Lalu apa jawaban dari Tuhan? Dijawab Tuhan di ayat 8. "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia.' Saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Nah, dari jawaban Tuhan ini kita bisa mengaplikasikan dalam hidup kita, bahwasanya apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, janganlah kamu mengikuti mereka, karena mereka itu adalah sesat. Jadi di kehidupan sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang bisa saja menyesatkan kita. Banyak sekali ajaran-ajaran yang bisa membuat kita menderita dalam hidup. Ajaran yang mereka tawarkan itu mengakui atas namakan Tuhan, padahal mereka itu mengatasnamakan atas nama mereka sendiri. Jadi mereka mengaku-ngaku mengatasnamakan diri Tuhan sebagai identitas akan komunitas yang bisa menyesatkan
kehidupan kita yang akan mereka ajak orang-orang tersebut. Nah, makanya kalau di kehidupan sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang menawarkan untuk kepada banyak orang untuk mengikuti ajaran mereka. Dengan mengataskan namakan tinggal ini dari nama Tuhan yang ada di atas. Jadi mereka tersohor, jadi mereka terpengaruh akan ajaran dan akan perkataan itu sehingga mereka terikuti. Dan apa dampaknya? Ya, dampaknya adalah mereka mengikuti ajaran yang ditawarkan oleh orang yang tadi itu, mereka disesatkan. Mereka itu menderita selamanya. Justru mereka itu mengalami yang namanya penderitaan yang sangat hebat dalam hidup mereka. Mereka disiksa, mereka tidak menerima ajaran Tuhan dengan baik melalui Alkitab dan sebagainya. Dan untuk itu makanya di ayat 8 dikatakan Tuhan, waspadalah. Karena dari kata waspadalah ini adalah suatu peringatan kepada kita, bukan hanya kepada murid, tetapi kepada kita, agar selalu berwaspada dimanapun kita berada. Kita tidak tahu akan kehidupan dunia yang akan kita jalani selama-lamanya ini dan kita tinggali ini. Kita tidak tahu peristiwa yang akan datang. Orang-orang akan datang ke kita. Itu tidak tahu apa maksud dan tujuan mereka. Jadi, kuncinya adalah tetap berwaspadalah. Kalau kamu ingin hidup, berwaspadalah. Bisa saja mereka boleh yang namanya menawarkan identitas mereka dengan mengatasnamakan Tuhan, tetapi kita itu harus waspada. Kita tidak tahu penderitaan yang akan kita alami ketika kita menerima ajaran mereka, ketika kita menerima mereka untuk bertamu, mungkin begitu. Dan juga apapun yang terjadi, itu adalah tetap waspada menurut apa yang dikatakan Tuhan. Karena kita tahu bahwasannya memang hanya Tuhan yang ada, satu-satunya itu ada di atas. Kalau ada yang mengatasnamakan Tuhan, dia ada dalam satu kelompok, itu kita harus pertanyakan. Dan kita harus selidiki. Kedatangan mereka kepada kita itu untuk mau mengajak kita dalam hal apa. Karena ada suatu ketika, suatu kelompok datang kepada seseorang, menawarkan ajaran mereka, dan mengatasnamakan nama Tuhan. Itu malah mereka aja itu terpengaruh dan ikut ke dalam ajaran mereka, dan dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Nah, dia kenapa bisa merasakan seperti itu? Karena dia tidak mempelajari, dia tidak mengenali sosok yang atau orang yang datang kepadanya di rumahnya tersebut. Dan untuk itu makanya Tuhan mengatakan, lihatlah identitas orang itu. Kalau hatinya baik, pasti luarnya baik. Tetapi kita bisa juga mengaplikasikan bahwasanya sesungguhnya, kalaupun di dalam dalam dirinya itu baik, belum tentu di luarnya itu baik. Begitu. Jadi seperti kalau di dalam, seperti kayak penggembala begitu. Jadi ada sekelompok orang yang membawa ketuanya itu menawarkan ajaran kepada kita. Kita harus mempelajari, kita harus melihat identitasnya dulu. Apakah dia benar-benar hatinya baik dan di luarnya baik, atau di luarnya adalah hati domba, tetapi di luarnya itu hati domba, tetapi di dalamnya adalah hati seekor serigala. Apa maksudnya? Jadi seperti ini. Dia menawarkan ajaran yang baik itu dari luarnya, tetapi di dalam hatinya, ketika dia diterima orang ini, dia akan menyesatkan orang ini seperti mangsa begitu. Jadi dia mengatasnamakan Tuhan begitu, ajaran ini untuk menyesatkan mereka, seperti untuk memasuki perangkap mereka, agar orang yang sudah terhipnotis ini bisa mengalami yang namanya penderitaan luar biasa. Dan untuk itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sambung Tuhan lagi. Kalau ada terdengar peperangan, kalau ada terdengar yang namanya penculikan, pembunuhan dan sebagainya, itu janganlah kamu takut. Itu adalah suatu musibah, itu adalah suatu pertanda agar kamu itu tetap berwaspada dalam dirimu sendiri. Jadi kamu tidak mengalami yang namanya penderitaan, tetapi kamu harus mengingat satu kata ini adalah berwaspadalah. Jadi kamu harus bertahan dalam kehidupanmu, berjaga-jagalah akan keadaan sekitarmu. Kita tidak tahu orang-orang di dunia ini bernafsunya itu adalah semuanya baik atau tidak begitu, tergantung dari cara sikapnya dan berpikirnya kepada banyak orang. Nah, lalu kita bisa belajar dari apa yang dikatakan Tuhan. Kita tidak tahu kehidupan dunia ini, kita tidak tahu hari ini akan terjadi hal apa, kita tidak tahu akan terjadi apa yang selanjutnya terjadi dalam hidup kita.
Bisa saja di suatu wilayah akan terjadi gempa, tsunami, dan segala macamnya. Seperti yang bisa kita alami, bisa kita rasakan. Betapa hebatnya musibah yang pernah dialami oleh warga-warga atau teman-teman kita dari Aceh. Pada tahun 2000, saya lupa tahun berapa, tetapi gempa tsunami itu menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Dan juga mereka tuh tidak tahu akan musibah itu kok bisa tiba-tiba datang. Dan bukan saja di Aceh, di Palu juga terjadi gempa dan tsunami yang berkekuatan besar menghantam permukiman begitu. Dan sekarang mereka itu hanya tetap menjadi berwaspada akan kedatangan musibah yang kita tidak tahu, yang mereka tidak tahu akan kehidupan mereka yang selanjutnya, dan juga bagaimana kalau musibah ini akan datang lagi, terulang lagi di tahun ini. Kita tidak tahu. Tetapi kuncinya di sini adalah Tuhan mau kita bertahan dalam penderitaan, dan juga kita harus berwaspada di dalam suatu kehidupan kita, dan juga mampu mengkaitkan dalam diri kita sendiri agar kita itu tetap berwaspada dalam diri. Kita harus bersabar dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam tantangan hidup kita, begitu. Dan untuk itu Tuhan tidak mau kalau kita mengalami yang namanya penderitaan hidup, tetapi Tuhan mau kita bertahan akan penderitaan yang diselingi dengan juga penderitaan yang bisa menyelesaikan masalah. Tetapi penderitaan yang tadi yang saya sebutkan tadi itu adalah penderitaan yang bisa mensyukuri dan bisa kita syukuri begitu akan kehidupan kita. Dan kenapa kita dikenakan oleh penderitaan? Karena dalam hidup ini bisa saja penderitaan itu bisa bermacam-macam. Penderitaan yang kita alami itu bisa berbagai macam, datangnya dari mana saja. Tetapi Tuhan mau engkau harus bertahan dalam penderitaan. Berdoalah kepada Tuhan agar penderitaanmu itu dihilangkan dan juga dibantu Tuhan, dan segala penderitaan, masalah, dan tantangan dalam hidupmu bisa diselesaikan dengan baik. Dan untuk itu, mari saya mengajak kepada kita semua, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berwaspadalah, bertahanlah dalam penderitaan, dan tetaplah terus mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu. Maka Tuhan akan senantiasa selalu menjaga dan memberkati kita selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.